Pendidikan merupakan sektor utama yang dapat mengatasi berbagai masalah di planet ini. UNESCO sendiri, melalui sektornya yang bergerak dalam bidang pendidikan, melahirkan sebuah konsep bernama Education for Sustainable Development atau ESD. Konsep tersebut hadir sebagai respon dalam mengatasi tantangan mendesak bagi masyarakat dunia saat ini, yakni terkait pembangunan berkelanjutan. Hadirnya ESD bukan tanpa alasan. Dalam konferensi tingkat tinggi bumi di Brazil, pendidikan dikatakan sebagai kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, yang dijadikan salah satu dari rencana aksi global yang dikenal dengan Agenda 21. Sebagai penggagas konsep ini, UNESCO mendefinisikan ESD sebagai proses memasukkan isu kunci pembangunan berkelanjutan ke dalam pengajaran dan pembelajaran. Misalnya, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, keanekaragaman hayati, pengentasan kemiskinan, dan konsumsi berkelanjutan. Dalam konsep ESD, dibutuhkan metode pengajaran dan pembelajaran yang secara partisipatif dapat memotivasi dan memberdayakan peserta didik untuk mengubah perilakunya dan mengambil tindakan untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, ESD juga mempromosikan kompetensi esensial seperti pemikiran kritis, membayangkan skenario masa depan, dan membuat keputusan dengan cara kolaboratif. Dari konsep ESD, kita dapat mengartikan bahwa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan besar dalam cara pendidikan konvensional saat ini. Hadirnya ESD memunculkan pendapat dari berbagai sudut pandang, dimulai dari kedudukan ESD yang hadir sebagai pendekatan pembelajaran yang memfokuskan konsep keberlanjutan ada pada kawasan konten dan pedagogik. Konten di sini terkait dengan berbagai disiplin ilmu, sementara pedagogik terkait dengan keterampilan atau kompetensi yang mengarah pada keberlanjutan. Sementara, dalam sudut pandang yang lain, ESD diposisikan sebagai prinsip belajar seumur hidup bagi semua ruang lingkup belajar yang memungkinkan, baik itu formal, non-formal, dan informal, serta dimulai dari usia dini hingga dewasa. Hadirnya ESD menghasilkan konsep integrasi pembangunan berkelanjutan dan SDGs ke dalam pendidikan dan pembelajaran, sehingga ESD mempunyai beberapa hal yang harus difokuskan. Pertama, lintas disiplin. Belajar untuk pembangunan berkelanjutan harus tercakup dalam semua kurikulum atau holistik, bukan sebagai subjek yang parsial. Kedua, adanya nilai pendorong. Jika nilai ini dipahami secara bersama, maka tujuan pembangunan berkelanjutan akan lebih mudah tercapai. Dalam hal ini, nilai harus dibuat sejelas mungkin agar dapat diukur, diuji, bahkan diaplikasikan. Ketiga, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Hal ini sangat berarti untuk mengatasi tantangan dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, multimetode. Penerapan metode pedagogi yang bervariasi seperti drama, debat, puisi, dan sebagainya perlu diaplikasikan dalam rangka menerapkan pembelajaran untuk pembangunan berkelanjutan. Itulah konsep dasar mengenai Education for Sustainable Development. Diharapkan, Bapak Ibu sebagai pendidik berkualitas dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui implementasi pengajaran. Sampai jumpa dalam topik selanjutnya.